Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, kita memasuki pekan terakhir dalam masa persiapan kita untuk merayakan Natal. Pada Advent pekan ketiga yang lalu, kita diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan kita senantiasa setia untuk menyertai dan memberkati kita. Kasih setia Tuhan senantiasa kita alami di dalam hidup kita. Dalam pekan Advent terakhir ini, kita diajak untuk mengalami bukan hanya sukacita, tetapi kita mengalami damai di dalam hidup kita. Kita belajar dari Bunda Maria, Elizabeth yang bersukacita dan merasakan damai di dalam hidup mereka karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam bacaan-bacaan pada hari ini, kita juga diajak untuk semakin menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nabi Mika dalam nubuatnya meramalkan bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang anak dan dia akan menjadi seorang gembala yang mempersatukan manusia. Seorang anak yang akan membawa damai sejahtera. Dan kita tahu hal itu akan terjadi dalam diri Bunda Maria yang melahirkan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Penulis surat kepada Ibrani mempertegas kembali apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika dalam bacaan pertama. Penulis kitab kepada orang Ibrani bukan hanya melihat dia sebagai seorang gembala, tetapi lebih daripada itu, dia melihat Tuhan Yesus sebagai Imam Agung. Dia bukan hanya mempersatukan kita di antara manusia, tetapi dia juga mempersatukan kita dengan Tuhan. Itulah yang dilihat oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Bukan persembahan yang kuingini, tetapi adalah hati yang mau melayani. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama nubuat Mika dan dalam bacaan kedua menjadi nyata dan sempurna dalam bacaan Injil pada hari ini. Lukas melukiskan sebuah kunjungan dan perjumpaan yang menakjubkan antara empat pribadi. Dua sosok ibu, yakni Bunda Maria dan Elizabeth, dan putra mereka yang ada dalam rahim, yakni Tuhan Yesus dan Yohanes. Maka ada empat pribadi dalam perjumpaan yang menakjubkan itu. Perjumpaan yang mereka alami ditandai dengan Bunda Maria yang mengucapkan shalom, salam. Tentu salam yang diungkapkan oleh Bunda Maria itu adalah damai bagimu. Elizabeth yang mendengar ucapan itu, yang mendengar salam dari Bunda Maria, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dikatakan bahwa Yohanes yang ada dalam rahim Elizabeth ikut juga melonjak kegirangan mendengar salam dari Bunda Maria. Perjumpaan yang terjadi merupakan perjumpaan yang menguatkan
karena mereka saling berbagi satu sama lain mengenai rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Sahabat Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, ada 4 pribadi: Bunda Maria, Elizabeth, Yesus, dan Yohanes. Tapi mari kita berfokus kepada Yesus yang membawa sukacita dan damai kepada semua orang. Masih dalam rahim Bunda Maria, Yesus sudah membawa damai. Dan orang pertama yang merasakan damai dan sukacita dari Tuhan Yesus adalah Elizabeth dan Yohanes yang ada dalam rahim Elizabeth. Yesus masih di dalam rahim, tetapi dia sudah membawa damai dan sukacita kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita juga merasakan damai itu di dalam hidup kita, terutama di pekan terakhir persiapan kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan sekedar lahir, tetapi dia membawa damai dan sukacita sekaligus sebagai juru selamat kita. Sahabat Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, Tuhan datang membawa damai dan sukacita bagi kita. Sebagaimana ketika kita berkunjung ke keluarga kita, pasti di sana ada sukacita dan damai. Kalau kita datang dengan hati yang riang gembira, maka kita pun diundang untuk menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membawa damai dan sukacita bagi sesama? Apakah kita sudah membawa Yesus, sumber sukacita dan damai, kepada mereka yang kehilangan pengharapan, mereka yang putus asa, dan kepada siapapun? Mari di pekan terakhir ini kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita agar perayaan sukacita Natal yang akan kita rayakan bukan hanya perayaan belaka dari tahun ke tahun kita rayakan, tetapi adalah perayaan syukur dan yang membawa sukacita dan damai bagi kita. Maka mari kita mempersiapkan hati kita agar Tuhan Yesus juga lahir di dalam hati kita, dan pada akhirnya kita semua bisa menjadi pembawa damai dan sukacita. Tuhan memberkati.